Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Haja Rohmaniah, Magister Pendidikan, dan berkenan akan menyampaikan aspirasi yang ke-27 tentang BUM SMK bidang otomotif. Aspirasi ini berintikan permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia, utamanya Kementerian Pendidikan, Kementerian Perindustrian, dan para pelaku bisnis di bidang otomotif untuk berkenan mendirikan anak perusahaan bidang otomotif di SMK pembuka program keahlian bidang otomotif dan program keahlian yang serumpun. Aspirasi ke-27 selengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenan, kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Haja Rohmaniah dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan rakyat yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan episode ke-27 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul BUM SMK bidang otomotif. Maaf Bapak, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, apa yang dimaksud dengan BUM SMK bidang otomotif? Iya Ibu, terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Bagaimana dan kemana geliat, prospek, dan tantangan industri otomotif di Indonesia? Kami ambil dari berbagai sumber mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini, industri otomotif nasional menunjukkan perkembangan yang terbilang atraktif. Ini merupakan bagian dari imbas positif pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia selama 1 dasawarsa terakhir ini. Sementara itu, terdapat 120 juta penduduk lainnya tergolong sebagai aspiring middle class atau kelas menengah harapan. Bank Dunia memprediksi jumlah kelas menengah Indonesia pada tahun 2050 nanti akan mencapai 143 juta orang atau lebih dari 50% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Kebutuhan atas kepemilikan kendaraan pribadi, baik sepeda motor atau mobil, tentunya menjadi wajar jika angka penjualan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami lonjakan drastis dalam beberapa tahun terakhir ini. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyebut sepanjang tahun 2019 tercatat lebih dari 1.100.950 unit sepeda motor terjual, naik 19,4% dari tahun 2018 yang hanya terjual 922.123 unit. Tren positif juga terjadi pada penjualan mobil. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo mencatat 851.430 unit mobil terjual pada tahun 2018, naik 10,85% dibanding tahun 2017 yang hanya terjual 786.120 unit. Oh, ya. Maaf Bapak, ternyata ada sejumlah tantangan dalam industri otomotif. Bagaimana cara mengatasi tantangan industri otomotif? Baik, terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Melihat sederet angka di atas, agaknya tak berlebihan untuk menyebut industri otomotif nasional tengah mengalami pertumbuhan.
Terlebih lagi, industri otomotif merupakan satu dari 5 sektor manufaktur yang tengah diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada saat ini, Indonesia tercatat sebagai negara kedua dengan manufaktur industri ekonomi paling besar di Asia. Bersama Malaysia dan Thailand, Indonesia bersaing memperebutkan pasar otomotif global. Berdasarkan tantangan industri otomotif dapat dirangkum ke dalam 2 persoalan besar sebagai tantangan industri otomotif di Indonesia. Pertama, kurang berkembangnya industri komponen domestik yang mengakibatkan proses manufaktur otomotif masih tergantung pada komponen impor. Kedua, ekspansi industri otomotif nasional ke pasar global diharapkan pada isu lingkungan dan energi belum menerapkan standar emisi Euro 6. Pelaku industri otomotif nasional harus mendorong kompetensi SDM di kalangan pemasok agar mampu menghasilkan produk berstandar internasional sekaligus berdaya saing global. Ya bagus. Bapak, mohon izin. Sebelumnya, perkenankan saya juga untuk bertanya lagi. Apa yang dimaksud dengan BUM SMK bidang otomotif? Iya, Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Terima kasih. Aspirasi BUM SMK bidang otomotif yang dimaksud dalam aspirasi di sini ya semacam pembangunan atau pendirian anak perusahaan bidang otomotif industri bersama dengan dasar maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Tentunya didasarkan pada kebijakan rekomendasi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2. Adanya kerjasama antara industri bertaraf nasional bahkan internasional di bidang otomotif dengan tentunya SMK Partnership. 3. Industri dimaksud bergerak di bidang sesuai dengan program keahlian yang dimiliki oleh SMK yang bersangkutan, yakni jurusan otomotif, jurusan permesinan, dan sejenisnya. 4. Diharapkan bisa dibangun, dikelola, dan dikembangkan BUM SMK bidang otomotif tersebut oleh SMK yang bersangkutan. 5. BUM SMK dimaksud untuk dapat difungsikan sebagai tempat praktek lulusan SMK yang bersangkutan bidang otomotif, permesinan, dan seterusnya minimal 1 tahun sebagai persiapan kerja di industri otomotif yang sesungguhnya. Ya, oke. Baik. Apa sesungguhnya inti aspirasi BUM SMK bidang otomotif, Bapak? Terima kasih Ibu Dr. Rohmaniah yang kami hormati. BUM SMK yang berupa anak perusahaan bidang otomotif tentunya dirintis, dibangun, dan dikembangkan dengan usulan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. BUM SMK bidang otomotif dirintis didasarkan pada MOU yang dibuat oleh kedua belah pihak, oleh industri bidang otomotif dengan SMK pembuka prodi otomotif maupun permesinan dan sejenisnya. 2. Diharapkan lahan dengan luas minimal 0,5 hektar atau lebih disediakan oleh pihak SMK yang bersangkutan. 3. Biaya pembangunan fisik, dan tentunya bangunan fisik itu sendiri diharapkan di area menyatu atau berdekatan dengan lokasi SMK yang bersangkutan. 4. Produk peralatan kerja diusulkan, dibantu dan diadakan oleh kementerian terkait dan industri partnership bidang otomotif. Ketentuan operasional dan SOP berbagai bidang kerja di anak industri
anak perusahaan di BUM SMK bidang otomotif, artinya manajemen pengelolaan ditentukan oleh industri partnership sebagai standar operasional BUM SMK bidang otomotif yang bersangkutan. 5 produk pada anak perusahaan bidang otomotif ini sebatas subproduk, misal perakitan atau assembling, produk komponen tertentu, finishing, pengemasan, packing, produk industri partnership. 7. Merek dagang dan penentuan harga jual hasil produksi BUM SMK bidang otomotif tentunya disepakati oleh kedua belah pihak, industri partnership dan SMK yang bersangkutan. Apabila memungkinkan, BUM SMK bidang otomotif ini dapat merujuk sebagaimana berbagai merek mobil, merek kendaraan, membuka bengkel, servis di SMK yang sudah berjalan di Indonesia. Oh ya, lalu bagaimana ketentuan pengelolaan BUM SMK bidang otomotif yang Bapak usulkan? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah, MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. BUM SMK bidang otomotif berupa anak perusahaan tentunya dikelola oleh SDM, sumber daya manusia, dengan usulan dan ketentuan sebagai berikut. 1. Manajer ditentukan oleh industri bidang otomotif partnership. Manajemen BUM SMK otomotif ditentukan oleh industri bidang otomotif partnership yang bersangkutan. Staf karyawan diadakan dan ditentukan tentunya harapannya oleh SMK penyelenggara BUM SMK bidang otomotif ini. Tenaga kerja anak perusahaan BUM SMK otomotif ini adalah alumni terakhir, alumni terbaru SMK yang bersangkutan. 5. Operasional, ketentuan jam kerja BUM SMK bidang otomotif ini diharapkan sama dengan operasional industri partnership bidang otomotif yang bersangkutan. Maaf Bapak, kalau boleh saya tahu, sebetulnya kemana arah perjuangan aspirasi BUM SMK bidang otomotif ini? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD yang kami hormati atas kelanjutan pertanyaannya. Arah perjuangan aspirasi BUM SMK bidang otomotif ini kami tujukan tentunya dapat terwujudnya hal-hal sebagai berikut. 1. Tersedianya fasilitas praktik otomotif sesuai standar industri. 2. Adanya peningkatan kualitas lulusan SMK bidang otomotif sesuai dengan tuntutan industri otomotif. 3. Tersedianya perusahaan anak industri BUM SMK bidang otomotif sebagai tempat praktik, tempat kerja industri, pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. 4. Bila memungkinkan, BUM SMK bidang otomotif ini dapat sebagai salah satu sumber dana pembangunan SMK yang bersangkutan, bahkan sebagai usaha pembukaan lapangan kerja baru di bidang otomotif. Ya, maaf Bapak, kepada siapa aspirasi BUM SMK bidang otomotif ditujukan? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Aspirasi BUM SMK bidang otomotif ini ditujukan kepada yang terhormat Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Kementerian BUMN Republik Indonesia, yang terhormat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang terhormat para direktur berbagai industri, manajer berbagai industri dan dunia usaha bidang otomotif, yang terhormat Kepala Sekolah, Komite, Guru SMK bidang otomotif tentunya, permesinan dan seterusnya dimanapun berada. Oh ya, bagus. Terima kasih
Bapak Dr. Haji Homsin Alusman atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi berjudul BUM SMK bidang otomotif. Memang rasanya ini adalah gagasan yang cukup bagus, mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Baik, sama-sama Ibu Dr. Hajar Rohmaniah yang kami hormati. Terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah, alhamdulillah, aspirasi BUM SMK bidang otomotif sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat dukungan, perhatian dari berbagai pihak sebagaimana tersebut di atas. Insya Allah aspirasi BUM SMK bidang otomotif ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Mohon kepada yang terhormat para bapak, para ibu, saudara-saudari, sahabat semuanya, apabila sependapat dengan aspirasi ini, tolong berikan subscribe dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas kehilafan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.